Halo Sobat Dental, balik lagi nih di konten yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Check Sound. Wah, kayaknya udah lama banget gak sih dari konten sebelumnya Check Sound tayang? Bener banget nih, nah sekarang nih di periode baru dengan semangat baru, akhirnya kita bisa tag konten Check Sound lagi. Yeay! Pasti Sobat Dental udah lama banget nih nunggu konten Check Sound ini. Bener banget, nah sebelum kita bahas kontennya nih, gimana sih kalau kita kenalan dulu? Barangkali boleh. Sobat Dental ada yang lupa atau bahkan nggak tahu nih sama kita-kita. Oke, konten kali ini bareng gue, Ocha. Dan gue Wina yang akan menemani di beberapa menit ke depan. Enjoy ya! Oke, enjoy tuh Sobat Dental. Nah, ngomong-ngomong, kita ini pengen bahas apa sih, Win? Oke, Sobat Dental, kita mau bahas hal yang lagi rame banget nih dibicarakan tentunya. Pasti Sobat Dental udah pada tahu sih, Ca. Wah, kira-kira apaan tuh? Penasaran ya? Iya. Sama aku juga. Aduh, oke langsung aja gak sih? Iya. Kali ini kita akan bahas tentang Citayam Fashion Week. Pasti Sobat Dental gak asing lah ya sama nama Citayam Fashion Week ini. Ngomong-ngomong soal Citayam Fashion Week, sebenarnya kenapa sih disebut Citayam Fashion Week ini, Ca? Oke, SCBD atau Sudirman Central Business District yang sekarang bergeser menjadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok merupakan kumpulan remaja atau ABG yang dimana mereka ini melakukan aksi fashion show di atas zebra cross Duku Atas Jakarta Pusat. Nah, lalu pertunjukan ini nih yang dinamakan Citayam Fashion Week. Oh, seperti itu ya. BTW, hal yang membuatnya viral nih, kenapa sih? Jadi hal yang membuat viral ini karena outfit yang mereka pakai. Jadi mereka menggunakan baju ya, mix and match baju yang mereka punya gitu. Lalu mereka dengan pede ya jalan-jalan di sekitar Citayam gitu. Jadi mereka menggunakan bajunya terbilang unik lah ya, walaupun ada yang kebanyakan ya anak-anak kayak gaul, anak-anak kota gitu ya bilang kalau baju yang mereka pakai ini kumuh lah, terus norak gitu, alay. Iya, kayak terlihat murah gitu. Tapi mereka sama sekali nggak peduli dong, keren, nggak peduli omongan dan kritikan mereka. Yang penting mereka suka gitu dengan apa yang mereka pakai gitu. Dan tentunya yang penting nyaman sih digunakannya, dan itu yang paling penting. Bener banget, percuma dong ya pakai baju mahal-mahal tapi nggak nyaman digunakannya gitu. Bener banget. BTW awalnya juga karena konten wawancara TikTok itu nggak sih yang muncul di FYP TikTok yang nanyain berapa harga outfitnya, beli di mana gitu. Oh iya bener banget, aku juga kayak pernah lihat deh, kayak muncul terus gak sih di FYP di FYP TikTok gitu, kayak katanya bilang harganya beli di mana sih? Di Shopee. Berapa harganya? 15.000 dapat 2 gitu kan ya. Mereka ini berani gitu pede beli. Begitu ya. Walaupun bajunya murah tapi ya yang penting kita pede gitu loh ya. Ini coy, gue baju 15.000 bagus gitu ya. Iya, keren lah pokoknya. Nah, ada pun nih sosok yang menjadi ikon seperti Bonge, Kurma, Roy, dan JJ. Nah, pasti Sobat Dental nggak asing dong dengan nama-nama tersebut. Ya pasti tahu lah ya tadi yang nama-nama yang udah disebutin kayak Roy, Bonge, Kurma, JJ. Nah mereka ini kan dengan keluguannya ini bisa membangkitkan gairah anak-anak pinggiran gitu yang awalnya tidak punya keran memadai untuk berkreasi. Nah mereka ini mampu menarik perhatian publik ya dengan fashion yang tentunya tidak biasa gitu bagi kalangan yang terbiasa menggunakan fashion branded gitu, menggunakan fashion yang elegan, yang mewah, dan tentu harganya itu fantastis. Nah, semakin viral fenomena Citayam Fashion Week ini nggak hanya di kalangan masyarakat umum saja loh, bahkan publik figur, pejabat, artis tanah air pun ikut langsung melihat ke Citayam Fashion Week ini, Ca. Waduh, mantep banget gak sih? Nah, kalau boleh tahu, kira-kira pejabatnya siapa tuh Win yang pernah datang dan melihat langsung ke Citayam Fashion Week? Yang pasti sih tuan rumah Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan, lalu ada Gubernur Jawa Barat kita Bapak Ridwan Kamil atau yang biasa kita sebutkan Kang Emil. Oh iya. Mantep banget sih datangin pejabat dan artis. Nah tadi kan udah disebutin tuh ada pejabat Bapak Anies, lalu ada Kang Emil. Nah katanya selebriti atau mantan model juga pernah kesana kan ya. Nah, Sobat Dental, ngomong-ngomongin soal selebriti nih, pasti Sobat Dental tahu lah ya permasalahan pasangan selebriti yang mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki.
Nah, permasalahan haki ini menjadi rame banget ya, bahkan trending di Iya, Twitter. bener banget. Ngomong-ngomong soal haki nih, apa sih haki itu, Cak? Oke, haki sendiri, Sobat Idental, singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Oh, lalu kenapa sih dipermasalahin gitu? Sampai banyak masyarakat yang nggak terima akan permasalahan itu. Ya jelas dong ya, banyak masyarakat umum yang tidak terima. Saya sendiri nggak terima gitu ya, karena ya artis tersebut atau dia itu tidak punya hak untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki, karena yang mencetuskan nama Citayam Fashion Week kan bukan dia. Iya, Lalu benar. iya, itu juga nama Citayam Fashion Week kan bukan ide hasil murni atau karyanya dia gitu. Dia juga udah berkontribusi apa sih untuk Citayam Fashion Week sehingga berhak untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Tapi kalau dari keterangan si dia nih, pendaftaran Citayam Fashion Week ini bukan kepentingan pribadi Sobat Idental, namun tujuannya ya buat orang-orang berkreasi di sana, buat Indonesia juga tentu negaranya gitu. Dan dia juga bilang udah konfirmasi sih ke anak-anak yang di sana sebelum pendaftaran Citayam Fashion Jadi Week ini. bilang dulu gitu ya ke Iya, anak-anak. sebelum daftarin dia ke Haki ini. Dan bahkan dia juga udah ngomong ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno terkait rencana pemindahan Sudirman ke Rasinah untuk jaga-jaga dukuh atas gak kondusif lagi gitu, Ca. Tapi ya nggak gitu dong ya tindakannya. Iya. Nah, tindakan dan rencana dia ini kan menuai pro dan kontra ya. Tapi yang Iya. aku lihat-lihat sih di Twitter ya tentunya banyak kontranya sih dari Iya, masyarakat. bener banget. Nah, salah satunya ini seperti postingan Bapak Gubernur Jawa Barat kita yaitu Pak Ridwan Kamil ya melalui postingan Instagramnya dengan caption, bentar nih. Apa tuh Itu aku captionnya? melihat di Instagramnya Pak Ridwan Kamil. Katanya begini, nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik. Akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula, bener banget nih Pak. Iya, Sekalinya diformalkan dan dimewahkan apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maknanya dan maksudnya, dan biasanya gerakannya malah akan mati muda. Biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, betul, bukan di Sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Nah, biarkan tetap selebel, bukan haute kultur. Ada kalanya mereka ini hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu juga negara ikut campur terlalu jauh gitu. Tak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-ngatur. Nah, itu dengerin. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya. Oleh mereka, bukan Anda. Anda dan istri sudah hebat, punya kerja-kerja yang luar biasa. Lanjutkan, tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, pendaftaran Haki ke Kemenhumkam dicabut saja. Terima kasih jika bisa memahaminya. Hatur nuhun. Nah, itu postingan Pak Ridwan Kamil melalui Instagramnya. Nah, aku setuju sih sama Pak Ridwan Kamil. Jadi kayak mereka ini mewakilkan gitu ya suara masyarakat umum gitu terkait pendaftaran Citayam Fashion Week ke Haki. Nah, dengan adanya Citayam Fashion Week ini tentu ada hal baik yang nggak baiknya sih, ya kan? Bener banget. Nah, menurut aku hal yang baiknya nih kayak bikin kayak anak muda di sana tuh tampil dengan pede dengan apa yang mereka pakai, nggak harus mahal atau bermerek gitu, percaya diri. Terus dikenal banyak masyarakat juga. Ya bisa mereka ini kan jadi terkenal gitu ya. Iya, bener banget. Kita juga bisa lihat kan di TikTok kan wajah kayak seperti Bongeroy tadi yang sudah disebutin kan. Mereka juga terkenal kayak karena ya Citayam Fashion Week ini gitu ya. Nah, kalau menurut kamu tuh hal nggak baiknya apa, Cak? Kalau menurut aku sih ya, hal baiknya dengan melihat fenomena Citayam Fashion Week ini, yang pertama sih menyebabkan kemacetan gitu. Jadi arus lalu lintas ini terganggu. Nah, contoh beritanya mungkin kalian bisa lihat ya di Instagram Idental Radio. Di situ di Idental News ada berita tentang Citayam Fashion Week itu dibubarkan dengan alasan mengganggu arus lalu lintas. Kalian bisa cek coba di Instagramnya. Iya, benar. Nah, lalu yang kedua ini ada menyebabkan kerumunan gitu. Nah, apalagi banyak
masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan. Jadi kan banyak kedesak-desakan gitu nggak sih? Apa pengen penasaran gitu, pengen lihat Citayam Fashion Week gitu kan ya. Nah, jadi mereka ini banyak masyarakat yang datang ke Citayam Fashion Week menyepelekan protokol kesehatan dengan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Apalagi pandemi kan masih pandemi gitu ya, corona ini belum hilang gitu dari negara kita gitu. Lalu banyaknya sampah yang berserakan sih di tempat sekitar Citayam Fashion Week. Nah, karena mungkin males gitu ya orang habis beli makan atau beli minum gitu asal aja gitu asal buangnya. Mungkin karena tempat sampahnya jauh kah atau takut tempatnya ini diambil gitu oleh orang lain gitu ya. Jadi mereka males ya akhirnya buang seenaknya deh. Iya benar. Nah lalu yang terakhir ada ini sih penyimpangan LGBT. Bener banget Sobat Idental. Aku pernah lihat nih salah satu video di TikTok yang jadi nih seorang laki-laki berpakaian layaknya perempuan gitu. Oh, kayak tulang lunak gitu ya, kayak gayanya kayak gemulai gitu, kayak manja-manja gitu. Oh, yang kayak cium pipi gitu sama jenis gitu ya, kayak peluk-peluk manja gitu. Nah, kan di sana juga kan nggak hanya orang dewasa aja, anak kecil pun banyak. Jadi terkesan mencontohkan yang nggak baik untuk dilihat gitu. Apalagi bocil-bocil di sana nih, misalnya melihat gitu ya, apalagi meniru gitu, karena itu kan orang dewasa ya. Takutnya nih bocil mewajarkan gitu hal tersebut gitu, lalu mencoba meniru gitu ya dengan temennya gitu. Nah ini bahaya banget sih. Nah dalam negara Indonesia sendiri kan mayoritas penduduknya kan muslim ya, dan dalam agama Islam sendiri tuh hal tersebut dilarang gitu, nggak boleh. Wah, menurut kamu nih Cak, ini kan Citayam Fashion Week kayak udah resmi banget dibubarin. Menurut kamu setuju nggak sih dengan dibubarkannya Citayam Fashion Week ini? Menurut aku ya dengan banyaknya permasalahan Citayam Fashion Week ini akhir-akhir ini aku setuju sih dengan dibubarkannya Citayam Fashion Week. Nah, kalau Sobat Idental setuju nggak sih Citayam Fashion Week ini dibubarin? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, ada nggak sih saran dan solusi agar Citayam Fashion Week ini tetap ada gitu? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya Citayam Fashion Week udah bagus ya. Cuma kalau untuk biar lebih eksis lagi, harusnya mereka ini diberikan tempat gitu, diberikan wadah atau sarana gitu untuk menempatkan fashion yang mereka lakukan. Nah, alangkah baiknya dipindahkan ke tempat yang di dalam ruang gitu, sehingga pengendara mobil, motor itu tidak keresahan dalam untuk melewati jalan. Jadi arus lalu lintas tetap lanjut gitu, tetap lancar, kondusif gitu ya, nggak macet. Nah, lalu yang paling pentingnya adanya pengawasan yang ketat sih untuk oknum-oknum yang menyimpang. Wah, gimana nih pembahasan kali ini? Slebeu nggak? Slebeu dong. Wah, nggak kerasa nggak sih, kayak sebentar banget gitu. Cepet banget ya. Nah ini udah waktunya kita pamit undur diri nih ya. Ya jangan sedih ya Sobat Idental. Nah, tentang pembahasan kita kali ini, ada yang mau ingin, barangkali ada yang kurang gitu, atau Sobat Idental nih banyak gitu pengetahuan tentang Citayam Fashion Week lagi, bisa tulis di kolom komentar juga. Nah, mohon maaf ya jika pembahasan kita kali ini kurang gitu atau menyinggung. Maaf ya. Mohon maaf. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten selanjutnya. Bye-bye. Tunggu dulu Dewin. Kenapa, Cak? Aku mau kasih tahu nih ke Sobat Idental. Apa tuh? Sobat Idental, jangan lupa budayakan 5S. Apa tuh Cak 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, slebeu. Dah.